Selamat siang, perkenalkan nama saya Johnson Wilson Manulang. NPM saya 19 10 22 187. Saya dari kelas C. Baiklah, dalam video ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Politik Hukum yang mana telah diberikan 10 materi, dan di antara 10 materi itu saya akan menjelaskan salah satunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Omnibus Law sendiri merupakan modifikasi undang-undang yang baru dari undang-undang yang sebelumnya. Omnibus Law sendiri di Indonesia bukanlah yang pertama kali. Omnibus Law sendiri pertama kali yaitu Omnibus Law tentang Undang-Undang Agraria, di mana yang sebelumnya dalam Undang-Undang Agraria itu Undang-Undang Agraria hanya mengatur atau mencakup tentang pengaturan tentang tanah. Setelah adanya Omnibus Law, Undang-Undang Agraria diperluas cakupannya dan definisinya, yaitu tidak hanya saja mengatur tentang tanah, tetapi juga mencakup atau mengatur tentang air dan udara. Begitu juga tujuan dan maksud dengan adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Pemerintah mengharapkan dengan adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dapat memberi keuntungan yang besar, baik itu bagi pengusaha, pekerja, dan negara. Di mana undang-undang yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja sendiri juga mengatur bukan hanya saja tentang pekerja dan perusahaan, tetapi juga mengatur tentang investasi, perizinan, dan yang lainnya. Dalam RUU Cipta Kerja sendiri mendapat penilaian ataupun pandangan yang berbeda pula, yaitu memiliki pro dan kontra dalam pembuatan atau bahkan penerapan RUU tersebut. Yang pertama saya akan membahasnya dari segi kontranya. RUU Cipta Kerja menjadi terkenal setelah adanya demo-demo, baik itu dari buruh itu sendiri dan mahasiswa, di mana menjadi tuntutan atau kontra dalam RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama yaitu tentang cuti bersama, di mana cuti bersama ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 97 ayat 1 sampai 5. Di mana poin-poin yang dihapus atau diganti yaitu pertama tentang cuti bersama, yaitu yang dulunya cuti diberlakukan di Jumat Sabtu atau 2 hari dalam seminggu. Dalam RUU Cipta Kerja sendiri hanya 1 kali. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga sebelumnya mengatur tentang apabila pekerja yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun berhak mendapat cuti selama 2 bulan. Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja tidak diatur tentang peraturan tersebut atau hilangnya peraturan tersebut. Berikutnya itu hapusnya cuti untuk kepentingan tertentu. Yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang cuti
penting, cuti penting, yaitu misalnya seorang pekerja yang akan menikah, seorang pekerja yang akan menikahkan anaknya, seorang pekerja yang sedang hamil, seorang pekerja yang sedang mengalami keguguran. Di dalam RUU Cipta Kerja, peraturan tersebut tidak ada atau dihapus. Selain dari cuti bersama, yang menjadi kontra berikutnya adalah dari segi upah, di mana adanya penyatuan golongan upah yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 upah sendiri tidak disatukan atau berbeda-beda setiap daerah. Tetapi di dalam RUU KUHP adanya penyetaraan ataupun penyatuan dari upah tersebut, sehingga para buruh atau pekerja merasa dirugikan akan kebijakan tersebut, karena di mana sebelumnya upah pada daerah tertentu berbeda-beda. Apabila ada pemerataan akan membuat kerugian bagi pekerja atau buruh tersebut. Berikutnya itu adalah tentang yang menjadi kontra dalam RUU ini adalah tentang adanya kontrak kerja seumur hidup. Di dalam undang-undang sebelumnya mengatur apabila pegawai atau pekerja atau buruh yang bekerja di atas 10 tahun akan bisa diangkat untuk menjadi pegawai tetap atau diperpanjang kontraknya. Sedangkan dalam RUU KUHP tidak diatur hal tersebut dan membuat pasal baru tentang bisanya suatu perusahaan untuk mengkontrak pekerja untuk bekerja seumur hidup. Di sini buruh atau pekerja merasa sangat dirugikan, karena dengan adanya peraturan tersebut akan hilangnya hak-hak dari pekerja, baik itu dari segi gaji dan jaminan-jaminan lainnya yang harusnya dimiliki oleh pekerja tersebut. Berikutnya semakin tidak pastinya jaminan dari pekerja outsourcing, karena dalam RUU KUHP sendiri RUU Cipta Kerja sendiri tidak mengatur secara jelas tentang pekerja outsourcing. Itulah beberapa hal yang menjadi kontra dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Yang menjadi pro-nya di mana dengan adanya atau dibuatnya RUU Cipta Kerja ini, pemerintah bertujuan untuk mengatur segala aspek dalam kaitan dengan perekonomian, baik itu dari buruh, perusahaan, dan yang lainnya. Tujuan lain dari RUU Cipta Kerja yang positif ini adalah di mana untuk melindungi atau memberi kepercayaan kepada penanam saham atau investasi dari perusahaan, baik itu terutama dari perusahaan luar, di mana memperkecil prosedur perizinan atau mempermudahnya. Selain itu juga undang-undang ini memperluas cakupannya, bukan saja mengatur tentang pekerja atau buruh atau perusahaan itu saja, tetapi juga mengatur tentang prosedur atau mekanisme
penanaman modal atau investasi di negara kita, supaya tidak ada timpang tindih nantinya. Selain itu, yang menjadi perhatian kita adalah tentang beberapa pasal lainnya, yaitu tentang perizinan pemilihan perusahaan, yang dimana juga menjadi kontra karena menghapuskan pasal-pasal penting. Baiklah, inilah si presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.